Apa cucuan kata asik. Assalamualaikum, nama saya Vio. Saya akan mewawancarai tentang cyberbullying dan narasumber saya sebagai Dharma. Oke, pertanyaan pertama. Apa itu cyberbullying dan bagaimana bedanya dengan bullying biasa? Cyberbullying adalah perundungan dunia maya. Bullying biasa adalah bullying secara langsung. Itu menurut Papa. Oke. Terus? Pertanyaan kedua, apa saja contoh nyata dari cyberbullying yang sering terjadi? Menghina, mengirim video tidak benar, komentar negatif, melecehkan di internet. Terus ya itu ada lagi kayak gitu. Menurut Bapak sendiri, apakah cyberbullying itu berbahaya? Berbahaya karena mempengaruhi mental. Misalnya Vio nih, tiba-tiba Papa hina Vio, bla 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 gitu. Pokoknya menyakiti hatinya Vio, itu bisa menurunkan mental Vio, bikin Vio jadi pikiran terus. Bahkan mungkin bisa trauma lihat HP, takut begitu lihat komentar. Wah, ini komentar ini. Pertanyaan ketiga, mengapa orang bisa melakukan cyberbullying? Ya bisa aja, karena mungkin ya terlalu banyak megang gadget kali, nggak tahu apa yang mau dikerjain, terus melihat sesuatu dia komentar, terus nih komentar negatif menyakiti perasaan orang lain. Oke. Apakah Bapak pernah mendapat cyberbullying? Kalau secara langsung nggak pernah, karena Papa kan nggak terkenal, jadi siapa yang mau bully Papa? Jadi ya belum pernah. Pertanyaan keempat, apa dampak cyberbullying terhadap korban, terutama remaja? Ya itu tadi, bisa trauma atau semangatnya menurunkan semangat, atau bisa juga kena mental. Sebaiknya jangan dilakukan. Jadi emang sudah berbahaya banget. Ya berbahaya. Tapi ada juga gini Vio, misalnya cyberbullying itu kadang-kadang kan banyak akun-akun palsu sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Itu kalau istilahnya sekarang itu buzzer. Itu juga salah satu pola cara menjatuhkan orang lain. Itu nggak boleh, itu membahayakan. Pertanyaan kelima, bagaimana cara korban bisa melawan atau mengatasi cyberbullying? Cyberbullying mungkin bisa lapor polisi, undang-undang ITE bisa, atau ya seperti itu. Kalau melawan seperti itu, tapi menghindari bisa dengan cara ya tadi kita jauhi sosial media dulu sementara waktu. Pertanyaan ke-6, apakah pelaku cyberbullying bisa dikenakan hukuman hukum? Bisa. Itu tadi undang-undang ITE udah diatur di undang-undang pemerintah Indonesia yang baru. Ada undang-undang ITE namanya. Pertanyaan ke-7, bagaimana peran orang tua dan guru dalam mencegah cyberbullying? Cara mencegahnya adalah sering ngontrol, dikasih pemahaman ke anaknya. Tapi kalau anaknya masih bandel juga, kita lihat aktif terus justru bukan korban, anak kita justru sebagai pelaku. Nah itu kita bisa kasih seperti hukuman, apakah kita tarik gadgetnya, dilarang bermain dalam beberapa waktu. Seperti itu cara mencegahnya. Yang kedua, apabila jadi korban ya kita kasih pemahaman bahwasanya itu hanya dunia maya, terus yang melakukan kita juga nggak tahu siapa, belum tentu juga akunnya bener. Pertanyaan ke-8, apa yang harus kita lakukan jika melihat teman menjadi korban cyberbullying? Ya kita memberi dia semangat, jangan ngedrop, ya dihibur. Terus lagi-lagi kita pesankan
jangan terlalu melihat komentar sisi negatif, semuanya jangan terlalu diperhatikan, jangan terlalu diambil hati, karena belum tentu yang melakukannya itu akun sungguhan, bisa juga buzzer, bikinan akun-akun palsu seperti itu, bisa juga. Makanya kita kasih semangat. Tapi kalau memang udah menyinggung masalah perasaan, apalagi semuanya itu bisa dilaporkan seperti itu. Apakah Bapak pernah melihat teman Bapak dikenakan cyberbullying? Sejauh ini temen sih nggak ada, cuman lihat di TV sih artis-artis gitu jadi korban cyberbullying. Ya cyberbullying yang Bapak ketahui adalah komentar negatif di sosial media atau ngirim dokumen misalnya video yang yang nggak benar gitu seperti itu. Jadi kerabat sih belum pernah, saudara teman belum pernah jadi korban seperti itu. Pertanyaan ke-9, seberapa besar peran media sosial dalam maraknya cyberbullying? Sangat besar sekali ya, apalagi di zaman serba canggih seperti sekarang ini. Sosial media itu ada di genggaman kita, setiap saat kita bisa memantau itu, melakukan itu. Di situ letak bahayanya. Internet sekarang semakin canggih, kecepatannya semakin tinggi, semakin mudah orang setiap saat dapat notifikasi langsung di genggaman kita. Itu bahayanya seperti itu. Pertanyaan ke-10, apa pesan atau tips untuk remaja agar lebih aman di dunia digital? Lakukan hal baik-baik aja. Semua media itu bisa digunakan jadi sarana positif dan juga bisa digunakan jadi sarana yang sifatnya negatif. Makanya apapun itu jika dilakukan secara teratur, baik, benar, impact-nya pasti akan baik juga. Gitu. Jadi bahkan api pun ya dia akan menjadi musuh kita ketika dia besar. Tapi kecil dia teman kita. HP, sosial media sama. Dia ketika kita bisa mengontrol diri kita terhadap sosial media, ya dia akan jadi teman kita. Fungsinya apa? Sosial media bisa mengiklankan bisnis kita, bisa ya banyak hal gitu, nggak hanya hal-hal negatif. Makanya tergantung cara kita memanfaatkan sosial media. Seperti itu, Vio. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Tapi lama kasih.